Oh, udah ya. Oke, baik. Silakan. Baik, izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bu Shani dan teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kasus modul 6 praktik yaitu bab investasi. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok, yakni ada Disa, absen 7, ada Fendi, absen 8, Hadian, absen 10, Patricia, absen 21, dan Rifki, absen 23. Baiklah, langsung saja saya serahkan ke Fendi untuk memulai pembahasan. Baik, untuk yang pertama, audit atas investasi terkait soalnya yaitu data yang disediakan yaitu berdasarkan hasil pengecekan Akta Notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018 dan Akta Notaris Beni SH nomor 198 tanggal 24 Agustus 2018 serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi tahun 2018 dengan rincian yaitu sebagai berikut. Untuk tanggal 5 Juni 2018, buktinya yaitu BBK 0035/06, penjelasannya yaitu investasi saham PT PUH sebesar 100 lembar dengan nilai nominal Rp 1 juta per lembar. Kemudian untuk tanggal 7 Agustus 2018, BBK 0055/08 investasi saham PT Piglet sebesar 300 lembar dengan nilai nominal Rp 1 juta per lembar. Kemudian untuk tanggal 8 November 2018, BBK 0078/11 untuk uang muka pembelian gedung senilai Rp22.500.000 atas pemeriksaan akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018 tersebut, penyertaan saham di PT PUH dengan modal dasar 2.000 lembar untuk setiap per lembarnya 1 juta, sehingga dari sini dapat diketahui bahwa nilai investasi saham untuk PT PUH itu kan 100 lembar, sedangkan nilai saham beredar PT PUH-nya itu 2.000 lembar, sehingga kepemilikan PT Sugus atas PT PUH sebesar 100 per 2.000 lembar atau 5%. Untuk keterangan selanjutnya yaitu modal ditempatkan dan disetor penuh 1.000 lembar dengan rincian sebagai berikut, yaitu PT Untung jumlah saham 200 lembar, PT Bahagia 200 lembar, PT Sugus 300 lembar, PT Cinta 300 lembar, sehingga totalnya 1.000 lembar. Dari sini, dalam soal ini tidak ada keterangan apakah ini untuk total saham yang beredar milik PT Piglet atau bukan, namun kami beranggapan bahwa ini untuk tabel yang di bawah ini merupakan keterangan jumlah saham beredar milik PT Piglet karena yang PT Sugus itu kepemilikannya sebesar 300 lembar, sedangkan kepemilikan investasi PT Sugus itu hanya ada dua, yang pertama dari PT PUH dan yang kedua PT Piglet, sehingga untuk yang total 1.000 lembar ini kami mengasumsikan bahwa itu total saham beredar milik PT Piglet, sehingga kepemilikan saham PT Sugus atas PT Piglet sebesar 300 lembar per 1.000 lembar, sehingga 30% atau memiliki pengaruh signifikan. Sehingga metode yang digunakan untuk PT PUH nantinya yaitu karena PT PUH 5% sehingga kurang dari 20%, sehingga menggunakan metode fair value through profit loss atau fair value through OC. Kemudian untuk yang PT Piglet menggunakan metode ekuitas. Selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan PT PUH dan PT Piglet yang sudah diaudit oleh kantor akuntan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan. Untuk PT PUH selama tahun 2018 tersebut mengumumkan laba sebesar 200 juta, kemudian dividen sebesar 20 juta. Sedangkan untuk PT Piglet yaitu jumlah laba yang diumumkan yaitu 100 juta, sedangkan untuk dividen yang diumumkan yaitu 16 juta.
Untuk keterangan selanjutnya yaitu penerimaan dividen tersebut diperoleh pada tanggal 8 Januari 2019, sehingga pada tahun 2018 tersebut dividen tersebut baru diumumkan, belum dibagikan. Untuk yang selanjutnya, geser ke kanan. Untuk selanjutnya yaitu contoh surat konfirmasi investasi. Yang pertama yaitu untuk PT PUH. Dalam konfirmasi yang pertama itu, PT PUH menyatakan bahwa menurut mereka setuju dengan konfirmasi dari PT Sugus atas kepemilikan investasi tersebut, yaitu saldo investasi perusahaan kami pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya untuk yang konfirmasi kepada PT Piglet, berdasarkan konfirmasi tersebut, PT Piglet tidak setuju atas konfirmasi dari PT Sugus. Sedangkan saldo investasi perusahaan yang dicatat oleh PT Sugus pada PT Piglet tersebut tercatat senilai 300 juta, sedangkan menurut PT Piglet saldo seharusnya berjumlah 325.200.000. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya, Fendi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Miftah. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai prosedur audit. Yang pertama adalah siapkan skedul utama dari investasi. Prosedur ini telah dilakukan terbukti dari skedul utama investasi pada indeks H. Kemudian yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Prosedur ini juga telah dilakukan yang terbukti dari skedul utama investasi pada indeks H. Kemudian yang ketiga adalah minta catatan kurs harga pasar atau market price pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan at cost. Pada prosedur ini tidak dilakukan karena tidak ada catatan kurs pada soal. Kemudian yang keempat adalah periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan. Apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat? Pada poin 4 ini, prosedur telah dilakukan karena terdapat data mengenai catatan pembelian pada soal. Kemudian yang kelima adalah lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham. Pada prosedur ini tidak ada data yang bisa dilakukan untuk memverifikasi atas dividen tunai atau saham. Kemudian yang keenam, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sesuai dengan ketentuan standar dan standar akuntansi yang berlaku umum. Pada poin 6 ini prosedur telah dilakukan terbukti dari jurnal koreksi pada skedul utama di indeks H. Kemudian yang ketujuh adalah minta bukti fotokopi akta notaris atas investasi pada perusahaan, asosiasi, dan anak perusahaan. Pada poin ketujuh ini prosedur tidak dilakukan. Kemudian pada poin 8 prosedur yang ke-8 adalah lakukan verifikasi harga perolehan dari investasi pada perusahaan, asosiasi, atau anak perusahaan dengan mencocokkan komposisi penyetoran modal pada akta notaris tersebut. Prosedur ini telah dilakukan karena terdapat data yang lengkap pada soal. Suaranya berhenti ya, teman-teman? Masih apa tadi? Ini Mas Rifki masih ada suaranya ya? Hilang. Oh, hilang Suaranya ya? hilang. Saya takutnya audio saya yang error. Ya udah kita tunggu ya.
Apa mungkin disambung sama teman kelompoknya yang lain? Nanti sampai Masnya bisa bergabung kembali, nanti bisa dilanjutkan lagi sama Masnya. Silakan. Ya, Bu. Akan saya lanjutkan. Tadi untuk yang nomor 9 itu melakukan audit terhadap perusahaan asosiasi atau anak perusahaan yang dilakukan investasi atau minta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan lain untuk keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdapat di indeks H, yaitu nanti di schedule utama investasi. Kemudian untuk nomor 10, meyakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati, tidak ada keterangan di dalam soal, sehingga tidak diisi indeks apapun. Baik, selanjutnya untuk analisis transaksi dan jurnal koreksi akan dijelaskan oleh Hadian. Baik, untuk analisis transaksi dan usulan jurnal koreksi, sebelum terkait jurnal koreksi, saya akan memaparkan terkait bagaimana persentase kepemilikan yang dimiliki oleh PT Sugus di masing-masing investasinya. Yaitu, yang pertama, PT Sugus memiliki investasi di PT PUH, di mana PT Sugus memiliki 100 lembar saham di PT PUH dengan total saham yang beredar sebanyak 2.000 lembar saham. Nah, untuk menghitung persentase kepemilikan PT Sugus di PT PUH, maka dihitung dengan cara 100 lembar saham, yaitu yang dimiliki PT Sugus di PT PUH, dibagi dengan total lembar saham yang beredar, yaitu 2.000 lembar saham. Lalu dikali dengan 100%, sehingga 100 lembar saham dibagi dengan 2.000 lembar saham dikali 100%, maka besar persentase kepemilikan PT Sugus di PT PUH yaitu 5%. Oleh karena kepemilikan PT Sugus di PT PUH tersebut sebesar 5%, maka metode pencatatan terkait investasi di PT PUH tersebut menggunakan metode bisa FVTPL atau FVOCI. Selanjutnya untuk investasi di PT Piglet, di mana PT Sugus memiliki 300 lembar saham PT Piglet, yang di mana total saham yang beredar yaitu sebanyak 1.000 lembar saham. Sehingga kepemilikan PT Sugus di PT Piglet yaitu sebesar 300 lembar saham dibagi 1.000 lembar saham dikali dengan 100%. Sehingga kepemilikan PT Sugus di PT Piglet yaitu sebesar 30%. Nah, oleh karena kepemilikan PT Sugus di PT Piglet yaitu sebesar 30%, maka metode pencatatannya terkait investasi di PT Piglet yaitu menggunakan metode ekuitas. Karena salah satu ciri atau umumnya terkait kepemilikan yang lebih dari 20% yaitu menggunakan ekuitas, atau kepemilikan lebih dari 20% maka menggunakan pencatatan ekuitas. Nah, lanjut ke terkait dengan analisis transaksi dan usulan jurnal koreksi, di mana ada beberapa transaksi yang perlu disesuaikan atau dilakukan koreksi. Antara lain yang pertama yaitu koreksi atas dividen dari PT PUH. Nah, di sini klien atau dalam hal ini PT Sugus tidak mencatat adanya pengumuman dividen dari PT PUH, yang di mana jurnal klien tidak ada pencatatan sama sekali. Nah, oleh karena itu kami memberikan saran bahwa seharusnya klien atau dalam hal kasus ini PT Sugus mencatat jurnal yaitu terkait dengan adanya pengumuman dividen dari PT PUH, yaitu dengan jurnal dividen receivable pada dividen revenue dengan masing-masing sebesar Rp1.000.000. Nah, Rp1.000.000 ini berasal dari perhitungan persentase kepemilikan PT Sugus di PT PUH yaitu 5% dikali dengan dividen yang akan dibagikan PT PUH kepada seluruh pemegang sahamnya. Nah, total dividen yang akan dibayarkan atau yang diumumkan yaitu sebesar Rp20 juta. Oleh karena itu, maka
dividen yang akan diterima oleh PT Sugus dari PT PUH, yaitu sebesar 5% dikali dengan 20 juta rupiah, maka akan menghasilkan sebesar 1 juta rupiah. Begitu pula dengan jurnal koreksi, di mana karena tidak ada pencatatan oleh klien terkait dengan pengumuman dividen dari PT PUH, maka jurnal koreksinya juga sama seperti dengan jurnal seharusnya, yaitu dividen receivable pada dividen revenue dengan masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Lalu yang transaksi nomor 2, yaitu koreksi atas dividen dari PT Piglet. Itu kepemilikan 30% menggunakan metode ekuitas. Nah, di sini klien atau dalam hal ini PT Sugus juga tidak mencatat terkait adanya pengumuman dividen yang akan dibagikan oleh PT Piglet kepada pemegang saham. Nah, oleh karena itu seharusnya dalam hal ini PT Sugus atau klien seharusnya mencatat terkait adanya pengumuman dividen oleh PT Piglet, yaitu karena menggunakan metode ekuitas, maka jurnalnya berbeda dengan jurnal seharusnya berbeda dengan nomor 1 atau transaksi nomor 1, yaitu di mana jurnal seharusnya terkait dengan koreksi atas dividen dari PT Piglet, yaitu dividen receivable pada investment in PT Piglet dengan masing-masing sebesar Rp4.800.000. Nah, Rp4.800.000 ini berasal dari perhitungan persentase kepemilikan PT Sugus di PT Piglet dikali dengan total dividen yang akan dibagikan atau dibayarkan oleh PT Piglet kepada seluruh pemegang sahamnya. Nah, dalam hal ini PT Sugus memiliki persentase kepemilikan di PT Piglet sebesar 30% dikali dengan dividen yang akan dibayarkan atau yang diumumkan oleh PT Piglet secara keseluruhan, yaitu sebesar 16 juta rupiah. Ini ada terdapat di dalam soal. Maka dividen yang akan diterima oleh PT Sugus dari PT Piglet yaitu sebesar 30% dikali 16 juta rupiah, maka akan menghasilkan sebesar Rp4.800.000. Begitu pula dengan usulan jurnal koreksi, karena tidak ada pencatatan sama sekali oleh klien terkait pengumuman dividen dari PT Piglet, maka usulan jurnal koreksinya juga sama dengan jurnal seharusnya, yaitu dengan pencatatan dividen receivable pada investment in PT Piglet dengan masing-masing sebesar Rp4.800.000. Selanjutnya pada transaksi nomor 3, yaitu koreksi atas laba dari PT Piglet, di mana klien tidak mencatat terkait adanya laba yang dimiliki oleh PT Piglet, di mana klien ini seharusnya mencatat laba yang dimiliki oleh PT Piglet ini akan sebagai kenaikan investasinya gitu. Oleh karena itu, jurnal seharusnya yang dibuat oleh PT Sugus atau klien yaitu investment in PT Piglet pada income from PT Piglet sebesar 30 juta rupiah. Nah, 30 juta rupiah ini berasal dari perhitungan persentase kepemilikan PT Sugus di PT Piglet dikali dengan laba yang dimiliki oleh PT Piglet. Nah, di mana persentase kepemilikan PT Sugus di PT Piglet yaitu 30% dikali dengan laba yang dimiliki oleh PT Piglet yaitu sebesar 100 juta rupiah, maka 30% dikali 100 juta rupiah, maka akan menghasilkan sebesar 30 juta rupiah. Begitu juga dengan jurnal koreksi, karena tidak ada pencatatan terkait transaksi ini, maka usulan jurnal koreksinya yaitu investment in PT Piglet pada income from PT Piglet dengan masing-masing sebesar 30 juta rupiah. Lalu yang terakhir untuk nomor 4, ini terkait reklasifikasi akun pembayaran di muka menjadi aset lancar lainnya. Nah, di sini awalnya klien atau PT Sugus mencatat terkait uang muka pembelian gedung sebagai investasi. Menurut kami seharusnya transaksi tersebut tidak bisa
tidak bisa dijadikan sebagai tidak diklasifikasikan sebagai investasi. Nah, pada awalnya kan jurnal klien mencatat investment pembayaran di muka pada cash sebesar dengan masing-masing sebesar Rp22.500.000. Maka oleh karena uang muka pembelian gedung bukan merupakan investasi, maka jurnal seharusnya yang dicatat oleh klien yaitu aset lancar lainnya, advanced payment pada cash dengan masing-masing sebesar Rp22.500.000. Oleh karena adanya pencatatan investasi sebelumnya oleh klien, oleh karena itu kita harus mereklas atau menihilkan saldo dari investasi pembayaran di muka yang telah dicatat sebelumnya oleh jurnal klien, sehingga usulan jurnal koreksi yang dapat diberikan kepada klien atau dalam hal ini PT Sugus yaitu aset lancar lainnya, advanced payment pada investment pembayaran di muka dengan masing-masing sebesar Rp22.500.000. Sehingga dengan usulan jurnal koreksi ini, maka investment pembayaran di muka akan memiliki saldo sebesar Rp0 dan saldo dari investment pembayaran di muka akan beralih ke aset lancar lainnya. Begitu terkait dengan analisis transaksi dan usulan jurnal koreksi. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ica. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai skedul utama investasi. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di soal, terdapat bukti pengeluaran bank atas investasi PT PU, PT Piglet, dan pembayaran di muka. Untuk investasi pada PT PU per klien sebesar Rp100 juta. Dikarenakan tidak ada koreksi apapun, maka untuk jumlah per audit 31 Desember 2018 adalah jumlahnya juga sama, sebesar Rp100 juta. Kemudian untuk investasi di PT Piglet per klien sebesar 300 juta. Nah, seperti yang dijelaskan di jurnal koreksi sebelumnya, bahwa ada debit sebesar 30 juta untuk koreksi laba, kemudian untuk kredit ada koreksi 4.800.000 untuk dividen. Oleh karena itu, jumlah investasi pada PT Piglet per audit 31 Desember 2018 adalah sebesar 325.200.000. Kemudian yang ketiga, untuk pembayaran di muka, telah dijelaskan juga bahwa ini harus direklasifikasi karena tidak termasuk dalam investasi, sehingga dikreditkan sebesar 22.500.000. Dan jumlah per audit 31 Desember adalah 0. Jadi untuk total per klien 31 Desember 2018 sebesar 422.500.000 dan per audit sebesar 425.200.000 rupiah. Untuk catatan pemeriksaan, yang pertama ada koreksi atas dividen yang diterima PT Piglet, yang kedua ada koreksi atas laba yang diumumkan oleh PT Piglet, dan yang ketiga ada reklasifikasi akun pembayaran di muka di luar investasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Disa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kertas kerja A21, A22, A31, dan A32. Nah, untuk kertas kerja A21 dan A22 ini terkait kertas kerja neraca, kemudian untuk A31 dan A32 ini kertas kerja laba rugi. Nah, di soal ini diperintahkan untuk melengkapi kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi yang dapat diambil dari modul 1 di buku 2, yaitu ini didapatkan dari penugasan pertama pada periode UTS. Nah, untuk template-nya ini kelompok kami menggunakan dari penugasan yang sebelumnya. Nah, karena untuk bab ini, modul ini membahas investasi, maka fokusnya pada yang berwarna biru ini, yang terkait dengan transaksi investasi. Nah, untuk mengisi kertas kerja ini, kita tinggal mengambil angka atau nilai yang berasal dari jurnal koreksi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk yang pertama ini,
Untuk neraca bagian aset terdapat dividen receivable di kreditnya sebesar 5.800.000. Ini tadi berasal dari koreksi atas pengumuman dividen dari PT PUH dan pengumuman dividen dari PT Biglet. Kemudian untuk aset lancar lainnya, di sini terdapat debit senilai 22.500.000 yang nilainya berasal dari reklasifikasi akun pembayaran di muka menjadi aset lancar lainnya. Kemudian yang ketiga di sini ada akun investasi yang mana nilainya ini diambil dari kertas kerja utama investasi yang telah dijelaskan oleh Ica sebelumnya. Karena ini akun investasi, maka akan berpengaruh ke bagian aset. Selanjutnya untuk bagian ekuitas ini tidak ada pengaruhnya sehingga bisa kita lewati. Nah, selanjutnya untuk kertas kerja A31 yaitu kertas kerja laba rugi. Nah, di sini untuk menentukan laba neto dan untuk di kertas kerja A32 di sini akan menghasilkan saldo akhir laba. Untuk yang pertama ini di kertas A31, template-nya juga sama diambil dari penugasan yang sebelumnya. Kemudian di sini kita menambahkan akun dividen revenue dan income from PT Biglet, yaitu dari transaksi investasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini terdapat kredit sebesar 1 juta untuk dividen revenue, yaitu yang didapatkan dari koreksi atas pengumuman dividen dari PT PUH. Kemudian terdapat akun income from PT Biglet sebesar 30 juta dikredit yang berasal dari koreksi atas pengumuman laba dari PT Biglet. Kemudian dari komponen-komponen ini, dari penjualan neto dijumlahkan sehingga mendapatkan laba neto yaitu sebesar 3.229 juta sekian. Nah, dari laba neto ini akan digunakan untuk menentukan saldo laba akhir tahun, di mana saldo awal laba tahun yaitu ada 3.219 juta sekian, kemudian ditambahkan dengan laba neto yang ada pada kertas kerja A31 tadi yaitu 3.229 juta, sehingga ditotalkan menghasilkan saldo akhir tahun sebesar 6.449 juta sekian. Nah, di sini kan laba tahun berjalannya untuk klien mencatat lebih besar daripada auditnya, sehingga selisih keduanya ini akan dikredit yaitu sebesar 225.170 juta sekian. Selanjutnya akan saya serahkan ke Ica. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 1. Dipersilakan kepada teman-teman kelompok lain apabila ada yang ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan bersama, dipersilakan. Izin bertanya. Iya, silakan. Oke. Sebelumnya mau apresiasi penjelasan tadi yang sangat baik. Cuman saya ada sedikit pertanyaan. Tadi kalau nggak salah dengar, kelompok 1 menjelaskan bahwa 2.000 lembar saham PT PUH yang dijadikan dasar perhitungan persentase kepemilikan PT Sugus itu kan kalau nggak salah dengar tadi itu saham PT PUH yang beredar sebesar 2.000 lembar. Tapi kalau di situ di narasi di soal itu kan tulisannya adalah modal dasarnya 2.000 lembar itu modal dasar, sedangkan modal dasar itu kan sama dengan authorized share kalau nggak salah. Sedangkan yang dijadikan perhitungan persentase kepemilikan itu kan dari issued share atau modal yang ditempatkan. Itu gimana kelompok 1? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Salwa.
Baik, silakan untuk dijawab. Jadi untuk dasar kita perhitungan persentase kepemilikan itu dari mana? Apakah dari total modal dasarnya atau modal yang ditempatkan dan disetor penuh? Yang mana yang kita gunakan? Baik, untuk mungkin menjawab yang pertanyaannya Salwa tadi. Ini kan di soal ini tidak ada keterangan untuk yang PT PUH itu apakah itu modalnya itu yang ditempatkan dan disetor penuh. Namun hanya ada keterangan modal dasar sebesar 2.000 lembar atau modal yang diotorisasi oleh perusahaan tersebut. Jadi kami mengasumsikan bahwa itu juga selain masuk modal yang diotorisasi itu juga termasuk modal yang di saham yang termasuk sejumlah saham yang beredar di pasaran. Sehingga yang kami gunakan untuk perhitungan persentase kepemilikan berdasarkan asumsi bahwa 2.000 tersebut yaitu jumlah saham yang beredar milik PT PUH. Mungkin seperti itu dari kelompok kami. Kira-kira apakah ada pertanyaan lagi? Jadi itu kelompok 1 ambil asumsi sendiri ya bahwa modal dasar PT PUH itu sama dengan modal yang ditempatkan juga itu sama gitu ya. Ya, begitu. Oke, terima kasih. Kalau di sini coba kita lihat soalnya. Yang di paragraf itu ya keterangannya ya. Oke. Saham dengan modal dasar sekian, ya turun lagi. Kalau di PT Piglet ada keterangannya. Kalau Piglet ada keterangannya nggak di sini di soal? Untuk PT Piglet tidak ada keterangannya, Bu. Tadi yang modal ditempatkan dan disetor penuh 1.000 lembar ini dianggap punya PT Piglet. Punya PUH dua-duanya ya? Enggak, Bu. Tadi yang untuk yang 1.000 lembar ini dianggap PT Piglet karena jumlah saham PT Sugus di 1.000 lembar ini tuh kan 300 lembar, Bu. Nah, di Oh iya, atas sama dengan yang poin 3 ya. itu ya. Oh ya sudah, berarti memang kita karena nggak ada keterangan nggak ada keterangan lainnya ya di soal ya. Jadi sementara ya kita pakai angka yang ya kita anggap itu yang outstanding gitu ya untuk yang 2.000 lembarnya ya. Oke. Ya, ada yang lainnya lagi? Silahkan. Semuanya jawabannya mirip ya, mungkin ya. Karena ini kalau dilihat modulnya, soalnya tuh agak sederhana ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Coba saya mau refresh dulu untuk materinya ya, terkait equity investment. Mungkin boleh di stop share teman-teman kelompok 1. Oke ya. Nah, di sini tadi ada 2 jenis saham ya yang menggunakan cost method dengan menggunakan equity method ya. Nah, ketika kita mengaudit investasi gitu ya, yang pertama kita perhatikan untuk saham adalah kategorinya. Nah, coba teman-teman ingat kembali ya. Untuk pertama kali kita mengkategorikan equity investment itu berdasarkan apanya sih gitu ya. Mbak Nur Arifah mungkin bisa share. Kalau misalkan kita melihat equity investment,
pertama kali kita mengkategorikannya itu dilihat dari apanya dulu, Mbak Nur Arifah? Dari persentase kepemilikannya gitu, Bu. Oke, dari persentase kepemilikan ya. Nah, biasanya untuk ringkasnya atau sederhananya kita lihat dulu persentase kepemilikannya. Tetapi sebenarnya yang mau kita cari itu beyond dari, lebih dari persentase kepemilikannya. Kita mengklasifikasikannya berdasarkan apanya sih sebenarnya yang direpresentasikan oleh persentase kepemilikan. Mas Fendi mungkin bisa bantu saya. Fendi ada? Mohon maaf Bu, tadi terputus, sinyalnya kurang stabil. Oke. Bagaimana Bu? Ya, jadi untuk kita pertama kali mengkategorikan equity investment itu kan biasanya yang paling mudah itu pakai dilihat persentase kepemilikannya. Sebenarnya lebih dari itu, Fendi, yang kita lihat bagaimana mengkategorikan equity investment. Kira-kira apa nih yang bisa direpresentasikan dari besaran persentase kepemilikan? Mungkin yang mempunyai pengaruh signifikan atau tidaknya. Betul ya. Jadi sebetulnya yang ingin kita lihat adalah posisi dari investor tersebut gitu ya. Jadi ketika dia punya investasi di suatu entitas, apakah sebenarnya dia dalam posisi yang memiliki pengaruh yang tidak signifikan gitu ya. Apakah pengaruhnya dia signifikan atau malah lebih jauh lagi dia punya kontrol terhadap entitas yang tempat dia berinvestasi atau investinya tadi. Karena apa? Karena ketika misalkan mendapatkan keuntungan atau kita mendapatkan dividen, maknanya akan beda ketika investor itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan ketika investor itu memiliki kendali atau kontrol terhadap investasinya. Nah, oleh karena itu di akuntansi kita screening awalnya gitu ya, kita lihat dulu nih kira-kira dia punya pengaruh yang seperti apa investor terhadap investinya ya. Oke, Mbak Sindika Sari, biasanya untuk kategori pertama kita sebutnya apa, Mbak? Yang berdasarkan persentase kepemilikan itu, Bu. Mm-mm. Yang contohnya kecil dari 20%. Yang kalau yang kecil dari 20%, kalau tidak salah dia terbagi dua, yang tradingnya FVTPL sama yang FVOC-nya, Bu. Oke, jadi biasanya untuk yang di bawah 20% kita anggapnya dia pengaruhnya tidak signifikan gitu ya. Nah, jadi kita anggap investor itu pengaruhnya kurang signifikan. Nah, sebetulnya untuk pencatatan dari instrumen keuangan itu dia ada dua pilihan ya. Apakah mau menggunakan fair value atau equity method. Nah, itu untuk yang saham. Nah, kalau untuk yang surat utang, pilihannya adalah bisa fair value atau hold to maturity dengan amortisasi gitu ya. Nah, pilihannya sebetulnya dua itu. Nah, tetapi untuk fair value ya dibedakan dulu, kita lihat apakah dia fungsi dari investasinya itu tujuannya apa. Apakah untuk trading atau non trading gitu ya. Nah, tapi untuk yang yang trading biasanya kita gunakan FVTPL ya, fair value to profit and loss. Nah, kalau yang non trading nanti ada opsi ya, apakah dia mau pakai FVOCI atau dia mau pakai FVTPL. Nah, sekarang kita bahas dulu yang FVTPL ya. Mbak Disa, kalau ekuitas investasi saham ya yang trading dengan jenis pengukuran FVTPL, kira-kira kegiatan apa saja yang harus kita buatkan jurnal, Mbak Disa? Ketika ada apa saja sih kita menjurnal? Kalau tidak salah terkait jual beli aset keuangan gitu ya, Bu? Mbak, kecil banget suaranya ya, Mbak. Coba. Ya, sudah kedengaran, Bu?
Iya, pelan-pelan deh ya. Seingat saya tuh terkait jual beli aset keuangan. Oke, jadi ketika kita menjual atau membeli, awalnya kita beli dulu mungkin ya, kita berinvestasi, aset investasinya, lalu nanti ketika, karena dia memang tujuannya untuk trading ya, kalau kita bicara saham bisa jadi antara beli dan jualnya itu porsinya tuh sebentar gitu ya, bisa dalam hitungan menit malah ya. Jadi karena dia biasanya tergantung ya, ketika terlihat bisa profit taking gitu ya, biasanya nanti dia bisa langsung jual. Oke, lalu selain untuk transaksi jual dan beli, Mas Rifki, apalagi transaksi yang kita harus jurnal? Jurnal penyesuaian, Bu. Penyesuaian apa, Mas Rifki? Penyesuaian yang untuk fair value adjustment gitu, Bu. Oke, fair value adjustment ya. Kalau FVTPL kita sesuaikannya kemana, Mas Rifki? Kalau misalkan ada unrealized gain atau loss dari perubahan fair value adjustment-nya? Nih, dari namanya tuh udah kelihatan tuh. Fair value through profit or loss. Berarti untuk penyesuaiannya kita catatnya di mana? Unrealized gain or loss. Dicatatnya di mana? Lewat neraca atau lewat income statement? Lewat income statement, Bu. Betul ya, jadi kan dia namanya fair value through profit and loss, berarti kalau ada adjustment, kita pakai profit or loss ya di laba rugi. Nah, kalau selain itu, transaksi apa lagi, Mas Nur Wahyu Hidayat, yang harus kita catat? Tadi kan kita jual dan beli transaksi, lalu kalau misalkan ada perubahan fair value, juga kita jurnal, lalu kira-kira ada lagi nggak yang harus dicatat? Kayaknya yang terkait gain loss penjualan gitu, Bu. Tadi udah sebutin, Bu. Oh ya, sudah. Jadi transaksi jual beli sudah, kalau penyesuaian fair value sudah, kira-kira ada transaksi apa lagi? Kalau kita berinvestasi, biasanya dapat Dividen, cash Bu. flow-nya apa? Ya, betul ya. Dividen. Dividen. Dicatatnya sebagai apa? Kalau dapat dividen? Pendapatan, Bu. Pendapatan ya. Jadi untuk yang fair value, teman-teman kita catatnya sebagai dividen revenue ya. Nah, ini agak sedikit berbeda di equity method nanti ya. Oke, itu FVTPL ya, sesuai namanya fair value through profit and loss, berarti untuk penyesuaian fair value adjustment-nya kita masukkan ke laporan laba rugi ya. Mas Bimantika, kalau FVOCI untuk yang non trading yang memilih jenis pengukuran FVOCI, ketika kita mencatat unrealized gain or loss, kita catatnya di mana? Mas Bimantika, ada? Ya. Tuh, sesuai namanya, coba perhatikan. Di OCI, Bu. Ya, betul ya, di OCI. Nah, nanti jadi sebetulnya dia masuk dulu ke ekuitas ya. Nah, gitu perbedaannya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada soal, kalian harus mencermati gitu ya, apakah suatu, walaupun dia sama-sama fair value, dia masuknya kemana nih gitu ya? Apakah menggunakan FVTPL, apakah dia menggunakan FVOCI? Karena nanti ketika ada penyesuaian fair value-nya, pencatatannya berbeda. Nah, ini kan jadinya bisa jadi isu ya, kira-kira apakah pencatatannya sudah baik atau tidak. Lalu terkait dividennya juga diperhatikan, apakah dia dicatat sebagai pendapatan atau pengaruhnya nanti langsung ke investasinya. Nah, mana yang betul gitu ya. Oke, yang equity method Mas Giovanni, mungkin apa saja yang harus dicatat yang berbeda dengan saham yang jenis pengukurannya dengan menggunakan cost method? Mas Gio, ada?
Ya, Mas Gio, biasanya apa sih Mas Gio kalau misalkan kita menggunakan equity method kan berarti di situ biasanya kita sederhanakan ya kepemilikannya antara 20 sampai 50% gitu ya. Nah, jadi kita pakai equity method. Nah, di sini apa sih pencatatan yang berbeda dengan cost method khususnya untuk yang equity method? Oke, pertama deh, kalau misalkan ada pembagian dividen, Mas Gio masih ingat nggak? Kalau di equity method kita catatnya bagaimana? Ayo. Itu yang mengurangi dengan akun equity investment. Oke, kenapa kok? Oh, jadi ketika ada pembagian dividen, maka akan mengurangi akun equity investment. Jadi beda ya. Kalau yang cost method tadi kan dianggap sebagai pendapatan, betul ya Mas Gio ya? Kalau yang equity method, kita langsung pengaruhnya kepada akun equity investment kita. Oke, kalau Mbak Sofa, misalkan ada pengumuman net income atau net loss investee, itu dia pengaruhnya kemana nih kalau kita menghitung dengan mengukur dengan equity method? Investment pada income kamu. Gimana? Investment pada income kamu. Oke ya, jadi kalau misalkan kita menggunakan equity method, kalau investasi kita mengumumkan adanya profit atau loss, kita turut menjurnal. Nah, ya jadi bedanya gitu. Jadi nanti akun investasi kita tidak hanya terpengaruh oleh dividen, tapi juga capital gain ya. Berarti kan ini kenaikan dari valuasi perusahaannya sebenarnya ya. Nah, ketika kita memiliki pengaruh yang signifikan, jadinya pencatatannya jadi lebih fair seperti ini, karena sebetulnya apa yang dilakukan atau kebijakan atau performa dari perusahaan itu sebenarnya kita sebagai investor tuh turut andil tuh dalam menentukan kebijakannya. Ya kan kita ada fungsi RUPS-nya biasanya di perusahaan. Makanya pendekatannya untuk yang equity method seperti ini. Nah, di atas 50% kita lakukan dengan konsolidasi. Untuk yang equity investment, ada pertanyaan mungkin untuk teman-teman? Nah, kalau misalkan yang investasi di instrumen utang, ya, Mas Horas masih ingat nggak? Kita membedakannya bagaimana sih untuk pengukurannya? Ada Mas Horas? Horas ya, enggak Mas ya, Abang Horas. Kapan kita, ini mirip ya sama saham ya, jadi pemilihannya bisa dua sebetulnya, fair value atau dengan amortized cost. Nah, itu bedanya gimana tuh kira-kira Mas Horas? Bang Horas masih ingat nggak? Kira-kira kalau tadi kan, kalau saham kita lihat pengaruh investor ke investinya dulu. Nah, kalau untuk surat utang, ketika kita berinvestasi di surat utang, yang pertama kita lihat tuh apanya dulu nih, Mas Bang Horas? Pengaruh investasi. Oke ya. Kenapa? Rate-nya, Bu. Rate-nya, kenapa rate-nya?
lihat rate-nya untuk lihat PV-nya kayaknya, Bu. Kalau nggak salah. Oh, maksudnya kita ukur dulu nilainya berapa gitu ya, dibuat fair value-nya. Oke. Tapi untuk surat utang, teman-teman ya, jadi yang pertama kita lihat adalah intensi kepemilikannya untuk apa. Ya, itu bedanya. Apakah dia untuk di hold sampai dia mature ya, atau kita sering dengarnya itu HFC ya, hold for collection, atau dia mau selain mendapatkan bunga juga nanti sewaktu-waktu mau dia jual. Nah, itu berarti ada dua tuh intensinya ya, hold for collection and selling. Nah, atau dia murni, dia tidak terlalu intensinya tidak terlalu ingin mendapatkan kuponnya gitu ya, tapi dia memang untuk trading aja. Nah, itu jadi dilihat dari intensinya yang mana gitu ya. Kalau held for collection berarti kita ukurnya pakai apa? Nih, kita punya surat utang, kita mau simpen dia sampai mature gitu. Itu kira-kira kita pakainya apa? Bu izin Bu, ada tamu Bu. Ada apa? Ada tamu Bu. Ada tamu. Iya. Oh ya udah. Enggak, saya tanya ke semuanya aja. Oke. Nah, oke, teman-teman yang lain yang nggak ada tamu. Ya, jadi surat utang ini kira-kira kan ada intensinya ya. Kira-kira dia mau nanti Horas bisa join kita lagi ya. Nah, ini surat utang kita pegang nih untuk apa gitu ya. Kalau misalkan intensinya kita mau pegang sampai dia mature, katakanlah 20 tahun atau 10 tahun, itu kira-kira kita pakai apa metode pengukurannya? Amortized cost. Betul ya, kita pakai amortized cost. Kalau kita memang intensinya hanya murni trading, biasanya kita gunakan apa? Fair value-nya yang mana? PTPL. TPL ya, Bu. PTPL ya. Jadi dia memang murni untuk trading, biasanya ya kita gunakan FVTPL. Lalu kalau misalkan FVOCI itu biasanya kita gunakan ketika selain held for collection, tapi untuk sewaktu-waktu juga kita kemungkinan ada intensi untuk menjual. Jadi dia in between ya di antaranya. Nah, kita gunakan FVOCI gitu. Nah, itu nanti teman-teman ingat-ingat kembali. Takutnya kalau di soal ya kita kan nggak tahu ya. Kalau di latihannya ini sangat sederhana, tapi untuk mengingat kembali nanti teman-teman baca lagi ya teori terkait dengan investasi. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, ini karena memang sambil nunggu pertanyaannya teman-teman ya, karena memang pertemuan ini materinya sedikit sekali, nanti kita latihan soal dulu ya, bareng-bareng ya. Bukan kuis, tapi nanti kita bahas. Ada pertanyaan? Silakan. Atau mau langsung latihan soal aja? Ini ada yang pegang-pegang. Hadian udah pegang-pegang kepala. Gimana Hadian? Tuh, Aunur juga udah mulai pegang-pegang kepala. Gimana? Mau latihan soal aja dulu ya. Nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri offline di Google Form. Nanti kita balik lagi jam 15.15 lah ya, atau 15.20 ya. Oke, nanti untuk link G-Form-nya saya kasih di WhatsApp ya. Baik, saya off dulu teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi di 15.15 lah ya insya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.